Bagaimana Pak Munif aktivitasnya di Ramadan juga Idul Fitri kemarin ini? Kita masih suasana Syawal ini Pak Munif ya. Lagi Ya, rame-ramenya ini nih biasanya nih apa halal bihalal. ya. Saya kemarin pulang kampung, Mas Angga. Pulang kampung. Cuman apa? eh, Tidak terasa kita tiba-tiba menjadi orang yang sudah paling tua ya. Jadi kita tidak kemana-mana yang didatangin ini sama Iya seluruh iya iya. anak keluarga lah. Luar Hmm. biasa. Alhamdulillah masih diberikan nikmat usia oleh Allah SWT untuk bisa terus berkiprah nih Pak Munif ya. Ya, Aktivitas di bidang pendidikan juga jalan terus ya Pak Munif ya. alhamdulillah sekarang mulai lagi bergeliat, Hmm. Mas Angga. Teman-teman di kantor kemarin kebanjiran ini, Mas Angga, permintaan kita kan insya Allah November akan kunjungan lagi ke Eropa ya, Oh iya Finlandia, iya iya. Swedia itu ada Denmark ya, Mm-mm. apa sampai 2 rombongan terbentuk Mas Angga, Hmm. luar biasa. Jadi rupanya tertunda 2 tahun Iya kemarin iya. membuat animo luar biasa besar gitu. Ya tertunda 2 tahun kan berarti penundaan itu sekarang harus dijalankan dan sekarang sepertinya Betul. sudah bisa kembali beraktivitas ya Pak Munif ya. Betul ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat informasi ya, bagaimana sekolah-sekolah keren di luar negeri itu pasca pandemi ini, Mas Angga. Itu Betul. yang Betul. nanti mudah-mudahan kita bisa share lah ke di Radio Rasil ini. Memang secara grafik khususnya di Eropa, Amerika itu memang aktivitas sudah berjalan dengan normal. Banyak negara-negara yang sudah lepas masker ya Pak Munif ya. Betul, betul, Didukung betul. Dan juga. ya, dan itu diumumkan resmi ya oleh pemerintah, Betul. Mas. Iya. Dan memang kesiapan mereka setelah melalui pandemi ini, walaupun akan ada perubahan yang dirasakan melalui sistemnya ataupun melalui para pelaku pendidikannya juga. Tapi teknologinya malah berkembang terus ini Pak Mudib sepertinya ya. Ya, ya, luar biasa Luar teknologi. biasa teknologi. Dan itu juga Iwan Ahwat yang akan kita angkat salah satu latar belakangnya adalah melihat bagaimana perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan sangat cepat yang mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan. Perubahan apapun karena perubahan dunia ini begitu cepat juga. Tak terlepas juga bidang pendidikan yang perubahannya itu terus menerus. Kalau sekarang ada yang disoroti dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi orang melihat mulai di 2019 ketika kalau tidak salah Pak Munifnya Jepang itu Hmm. menyebut Society 5.0 gitu ya, ada yang mengatakan seperti itu dalam bidang pendidikan. Dan itu yang akan kita angkat di malam hari ini dengan topiknya itu desain sekolahnya manusia era Society 5.0. Begitu Pak Munif ya. Ya, betul, betul. Baik Pak Munib, sebagai pembuka dari Pak Munib dan juga bagaimana kenapa mengangkat topik ini, Pak Munib bisa mungkin menyapa dulu Ikhwan dan Ahwat nih yang sudah hampir 1 bulan ya tidak bersua. Silahkan Pak Munib. Ya, terima kasih Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya saya bisa berbagi lagi ya informasi tentang pendidikan di radio Rasil yang kita cintai dan Rasil TV. Ya, karena ini masih bulan Syawal, jadi saya atas nama pribadi izinkan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seperti membuka lembaran baru ya setelah kita keluar dari Ramadan. Sekarang kita dalam kondisi bersih gitu dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan rekam jejak yang bagus ya. Itu tidak kita kotori lagi lah ini. Nah, mudah-mudahan. Kemudian saya sengaja ini memunculkan judul ya tentang Society 5.0 ya, karena terakhir kemarin kita bincang pendidikan itu kita bahas tentang kampus merdeka ya. Nah ini terus bergulir ya rupanya, yang mana terjadi pro dan kontra.
Itu saya tadi pagi juga memberikan atau kesempatan berbagi ya di salah satu kampus ya di daerah di Provinsi Banten ya, di Provinsi Banten itu tentang kampus merdeka ya. Dan benar terjadi apa distorsi masih istilah ini, kemudian juga paradigma apakah kita mampu atau tidak. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwa sebenarnya sangat ada hubungannya antara kondisi masyarakat dari zaman ke zaman dengan pendidikan. Nah, dengan pendidikan masyarakat itu. Jadi antara pendidikan dengan budaya, culture atau kondisi masyarakatnya itu sangat berhubungan begitu. Nah, karena itu ada dua atau ada satu dulu lah nanti istilah yang penting ini yang ingin saya jelaskan di pengantar ini, yaitu Society 5.0. Ini sebetulnya apa sih? Dan ini munculnya baru Mas Angga, sebelum pandemi lah 2019 itu kan. Yeah. Nah, dan itu sekali lagi ya Jepang yang memunculkan itu Society 5.0. Nah, jadi sebenarnya di satu jurnal Mas Angga itu ada penjelasannya secara histori ya. Nah ini mudah-mudahan nanti ini sebagai pengetahuan ya buat semua pendengar radio Silaturahim dan juga Rasil TV ya. Yeah. Jadi sebutan society ini, kondisi masyarakat ini itu dimulai kalau dalam pemberian label angka itu disebut society 1.0 Mas Angga. Nah, ini ketika manusia itu masih berada pada masa era berburu gitu. Meskipun sudah mengenal tulisan ya itu. Nah, ini 1.0. Nah, biasanya antara 1.0 ke 2.0 itu 100 tahun, 1 abad Mas Angga gitu. Nah, tapi ciri-cirinya kita tidak ngurusin tahunnya di sini, tapi ciri-cirinya Society 1.0 itu adalah manusia yang masih dalam era berburu, meskipun dia sudah mengenal huruf ya sebagai sarana komunikasi antar manusia. Yang kedua, Society 2.0 setelah itu. Nah, ini era pertanian. Nah, itu ya, era pertanian ini, di mana mulai manusia itu bercocok tanam, sudah tidak pindah-pindah lagi, Mas Angga. Yeah. Kalau berburu itu pindah-pindah begitu. Karena sesuai dengan hewan buruannya kan, Mas Angga. Itu. Nomaden. Ya, nomaden itu. Tapi ketika sudah mengenal pertanian, era cocok tanam, maka itu disebut namanya Society 2.0. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi Society 3.0. Nah, ini apa? Ini era industri. Nah, era industri. Jadi ketika manusia sudah mulai mengenal mesin ya untuk membantu aktivitasnya sehari-hari. Nah, Society 3.0. Nah, sebenarnya dari Society 3.0 inilah Mas Angga, itu muncul yang namanya perkembangan baru namanya revolusi industri. Kan itu dikasih nama revolusi industri 1, 2, kan revolusi industri 1 itu adalah alatnya ketemunya mesin gitu. Lalu 1 abad berikutnya revolusi industri 2 dengan ditemukannya listrik gitu. Lalu ada revolusi industri 3 gitu dengan ditemukan komputer, dan revolusi industri 4.0 dengan ditemukan internet. Nah, ini sebetulnya kalau kita buat struktur kajian sejarahnya itu setelah Society 3.0. Jadi revolusi industri itu muncul setelah Society 3.0 gitu. Karena itu era industri memang. Nah, kemudian balik lagi untuk masyarakatnya, ningkat lagi Society 4.0. Apa 4.0 ini? Mereka sudah mengenal teknologi, komputer dan internet. Nah, jadi karena sudah industri tadi yang sampai sekarang ini 4.0 istilahnya kalau dalam angka, maka masyarakatnya itu disebut Society 4.0. Nah,
Society 4.0 ini Mas Angga, ini sekarang menyebar ke seluruh dunia. Sekarang ini menyebar ke seluruh dunia. Dan dampaknya luar biasa. Peran Mas Angga, satu kata, antara teknologi itu bisa saya katakan artificial intelligence, robot, hologram, macam-macam itu. Internet of Things, macam-macam, itu teknologi. Dengan manusia, ini pembedanya peran. Perannya di Society 4.0 itu yang dahsyat lebih tinggi yang teknologi, Mas Angga, daripada manusia gitu. Sehingga terjadilah ketergantungan yang luar biasa. Manusia itu menggantungkan pada teknologi. Adiktifnya luar biasa. Nah, ini Society 4.0. Nah, ini sekarang terjadi, Mas Angga. Sekarang ini terjadi gitu. Bahkan lewat kajian-kajian fiksi ya, apakah itu tulisan atau sampai dalam karya film ya, lahirlah Terminator, Mas Angga. Terminator itu kita akan perang sama robot gitu loh, dan kita kalah manusia itu. Mesin. Jadi iya, dibangun ketakutan-ketakutan itu. Nah, semuanya tersihir, negara-negara ini semuanya tersihir oleh Society 4.0 ini, gara-gara ada Internet of Things dan lain-lain. Kecuali satu negara, Mas Angga, yang sadar gitu bahwa ini nggak boleh dibiarkan terus. Peran mesin, peran robot itu lebih tinggi dari peran manusia. Gitu. Manusia yang harus menguasai teknologi. Nah, negeri itu namanya Jepang, Mas Angga. Nah, sehingga mereka pelajari ini dampak-dampak dari negatif, terutama dampak negatif dari revolusi industri 4.0 pada masyarakat 4.0 itu, Society 4.0, itu diteliti betul dampak-dampak negatifnya, luar biasa ini. Gitu. Nah, mereka mulai mengembalikan, merubah peran, Mas Angga, bahwa memang manusia tidak bisa lepas dari teknologi gitu. Namun peran manusia ini bisa diperbesar begitu. Sehingga teknologi ketika dikaitkan dengan peran manusia, teknologi ini di bawah manusianya, Mas Angga. Gitu. Jadi teknologi akan dibuang oleh manusia ketika itu tidak menghasilkan benefit untuk kesejahteraan manusia, hal-hal yang baik gitu, bukan untuk hal-hal yang buruk, Mas Angga. Gitu. Itu akan ditinggalkan teknologi. Nah, maka dimulailah dengan penelitian-penelitian secara sosiologis dan juga penelitian-penelitian akademis, diberikan label ciri-ciri ini namanya Society 5.0. Nah, yang mana Society 5.0 itu adalah masyarakat yang punya pandangan bahwa teknologi itu hanya bagian kecil dari kehidupan manusia. Manusialah yang tetap menjadi penentu, Mas Angga, begitu. Nah, ini 5.0. Jadi ini kembali ke manusia lagi gitu. Betul. Sebetulnya. Ini masalahnya, Mas Angga, tidak semua negara gitu bisa keluar dari 4.0 menuju Society 5.0 gitu. Tidak semuanya gitu. Bahkan ada beberapa kajian juga yang mengatakan ini sulit sekali gitu. Sulit sekali. Nah, tapi kok Jepang bisa begitu? Nah, ternyata bagaimana seorang individu yang berkumpul sampai jadi masyarakat, yang berkumpul sampai jadi satu negara, bisa keluar dari Society 4.0 yang kita ini punya potensi terjajah oleh teknologi, tapi menjadi kita yang mengendalikan teknologi dalam Society 5.0, ternyata kunci pembukanya itu adalah di edukasi, Mas Angga, di pendidikan, begitu, di pendidikan. Nah, karena itu saya mencoba atau kita ayo berdiskusi nih bagaimana negeri kita ini bisa menuju ke Society 5.0, Mas Angga, begitu. Yang sekarang ini sudah semua negara berlomba-lomba.
Karena kita tahu kata kuncinya adalah kerenkan pendidikannya, gitu, ya kan? Betul. Baguskan pendidikannya. Itu nanti kita akan menjadi smart society 5.0 gitu. Nah, kalau ini Hmm. terjadi Mas Angga, maka insya Allah teknologi berkembang bagaimanapun juga tetap dalam genggaman koridor humanism gitu, kemanusiaan Mas Angga, seperti itu. Tidak terlalu apa yang sekarang kan orang tua sempat mengkhawatirkan kan Mas Angga kan pengaruh-pengaruh teknologi ini. Nah, itu tidak terjadi. Jadi manusianya tetap sebagai pengontrol utama. Hmm. Berarti pendidikan kata kuncinya. Nah, karena Ya, itu ya. saya mencoba nanti atau kita berdiskusi sebenarnya bagaimana sih model atau desain ini gitu ya, pendidikan atau sekolah ini yang kalau tadi Mas Angga sebutkan ini saya kasih judul sebagai solusinya adalah desain sekolahnya Desain manusia. semua. Seperti itulah Mas Angga sebagai Iya. pengantarnya ini. Revolusi industri 4.0 yang menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence ya Pak Munif, sehingga muncul Ya, istilah bahwa anak-anak kita ini akan dibentuk menjadi robot. Nah, ada istilah begitu kan. Sedangkan betul, Society 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya. betul, Kembali lagi bahwa semaju apapun, secanggih apapun teknologi itu tetap harus manusia yang paling berperan. betul. Pendidikan masuk kan tadi Pak Munir Ya, katakan peran yang penting dalam perkembangan era 5.0 karena ya bagaimanapun kualitas SDM ini yang menentukan tadi teknologi itu nanti bisa membawa kemaslahatan atau justru teknologi itu membawa kepada kemudaratan. Jadi tetap betul. di SDM manusianya. Kalau tadi Pak Murid mencontohkan film Terminator, walaupun mesin, tetap ternyata yang menjalankan tuh manusianya. Baik Pak Munib, sebenarnya desain sekolah yang ada dalam konsep Pak Munib yang sudah mungkin Pak Munib sudah buat ya, bahkan sudah diseminarkan di mana-mana sepertinya desain sekolah ini, bahkan Betul. bisa sudah dipraktekkan bisa jadi gitu ya. Memulainya dari mana Pak Munib mendesain sekolah 5.0 atau Ya, society 5.0 ini? ya, ya. Awalnya itu adalah eh, sekolah yang sudah mau kolaps, Mas Angga. Iya Kalau kan? Iya, itu saya tulis di buku saya pertama kan, sekolahnya manusia begitu. iya. Nah, ini di satu yayasan rata-rata banyak sekolah Islam, ya memang dari Jawa Timur rata-rata ya. Iya, iya. Nah, kalau pendengar dan pemirsa Radio Rasil dan Rasil TV sempat membaca buku saya Sekolahnya Manusia itu di bab pertama itu cerita tentang sekolah-sekolah ini gitu. Kita kan dulu buku itu saya tulis tahun 2009 ya. Iya. 2009 berarti berapa ini? 13 tahun yang lalu kan. 13 tahun yang lalu. Tapi itu kan pengalaman dari beberapa tahun ya, sekitar tahun 2000-an itu yang saya tulis. Berarti Society 5.0 ini kan nggak ada masih istilah itu, belum ada Mas Angga. Iya. Karena ini istilah baru. Tapi kok ketika saya diberikan kesempatan gitu untuk membantu sekolah yang sudah mau tutup ini Mas Angga, Pak Munif, tolong Pak Munif bantu sekolah kami Pak Munif gitu. Tahun depan itu masih ada sekolah ini aja kita sudah bersyukur begitu Mas Angga. Iya, Jadi iya. tujuannya itu hidup. Nah, saya merasa punya kesempatan lalu punya kewenangan yang penuh untuk merubah sekolah ini gitu supaya bagus gitu. Nah, disinilah solusi ini atau poin-poin tentang saya bisa katakan kriteria-kriteria gitu loh. Dari sekolah kebanyakan itu ketika saya amati, saya merasa ini penyebab mundurnya sebuah sekolah gitu. Sampai para peserta didiknya nggak maju-maju gitu. Gitu. Nah, ini yang saya hilangkan Mas Angga. Iya. Saya dulu ya, saya ingat istilahnya variabel pengganggu gitu. Ini ayo kita hilangkan ini variabel pengganggu, kita ganti ini. Nah, hanya saja karena ini merubah paradigma Mas Angga, maka terjadi
terjadi ini tidak mulus langsung lah Mas Angga, terjadi pergolakan lah gitu. Iya, iya. Bahkan tim saya sendiri menolak konsep ini gitu. Jadi Timnya sendiri. awalnya, iya betul. Jadi awalnya itu malah dari sekolah yang sudah saya sering pakai bahasa la yamut wala yahya, sudah tidak mati, tidak hidup lah gitu. Iya, iya. Nah, mungkin kalau waktu itu saya masuk di sekolah yang settle gitu Mas Angga, Mm-mm. yang sudah punya ini, mungkin ya itu tadi paradigma awal itu menutupi gitu loh Mm-mm. Mm. di baru ini. Tapi karena sekolahnya sudah pasrah, dia kan terbuka kan. Nah, di situ akhirnya kita bisa dengan leluasa mencoba. Dan ternyata cepat Mas Angga, nggak sampai nunggu puluhan tahun begitu, Iya. tapi dalam waktu sekitar 3 tahun, ya kan, itu sampai 5 tahun itu sekolah itu berubah, melompat sudah seperti itu. Nah ini akhirnya kejadiannya adalah ini banyak sekali yang ingin juga bernasib yang sama gitu. Nah Iya. itu kalau di sekolahnya manusia di buku saya itu saya tulis lah kenangan-kenangan itu luar biasa sebagai proses belajar. Disitulah Mm. awalnya Mas Angga kriteria ini. Dan ternyata benar ketika zamannya berubah sampai Ya. 2019 muncul Society 5.0, ini menjadi solusi yang paten konsep ini. Seperti Gitu itu ya. Mas Angga. Jadi perjuangan di awal ini ketika teknologi membuktikan akhirnya bisa selaras gitu ya Pak Munif ya. Ya, betul, betul Dan kata Mas Angga. Teknologi sekolah-sekolah, iya, sebetulnya. Ya. sekolah-sekolah lain pas melihat itu juga, oh ternyata kok sekolah ini udah malah siap duluan gitu ya sebelumnya mereka berjuang. Nah, Pak Munif, bagaimana sebenarnya melihat kita pendidikan, kan wadahnya ini ya kita di Indonesia gitu Pak Munif ya, di Indonesia sangat berpengaruh gitu kan dari lingkungan negara kita sendiri, masyarakatnya sendiri, lalu adat istiadatnya sendiri. Sebenarnya pendidikan di era society ini apakah ada kriteria-kriteria dari Pak Munib? Sekolah ini harus menghadapinya begini, inovasinya begini. Bagaimana Pak Munib? Iya, iya. Betul. Nah, ini sebenarnya poin-poin yang penting Mas Angga ya dalam Hmm, diskusi kita malam ini. hmm, Ya. Jadi kriteria itu saya susun itu di buku Sekolahnya Manusia. ya, Kemudian 2 tahun berikutnya ada Gurunya Manusia, Orang Tuanya Manusia. Sampai sekarang ini saya lanjutkan terus kurikulumnya manusia, kurikulum. Mas Angga ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai lah tahun ini. Itu. Hmm, Nah, sehingga ketika konsep-konsep ini kita kumpulkan secara struktur, lalu kita praktekkan ya di lapangan, ada beberapa kriteria yang saya pikir penting ini. Nah, kriteria pertama itu sangat berkaitan dengan model pendidikan. Model pendidikan. Nah, saya melihat saat itu ya Mas Angga ya, saat ya, itu ya, yang mana model pendidikan rata-rata sekolah di Indonesia itu eksklusif Mas Angga itu. Nah, itu eksklusif dan ini tidak bagus begitu. Ini nggak bagus gitu. Apa itu maksudnya model pendidikan eksklusif? Yang tadi saya katakan tidak bagus. Untuk bersekolah sulit peserta didik ini Mas Angga gitu. ya, Sangat eksklusif gitu. Nah, ini dibuktikan dengan susahnya ya kan pada saat waktu itu anak-anak kita untuk ingin masuk ke sekolah harapannya, idamannya Mas Angga. Nah, terbukti dengan banyaknya serentetan alat-alat tes yang digunakan untuk menyaring ini. Begitu. Nah, sehingga muncullah istilah-istilah sekolah favorit Mas Angga. Kan ya, betul ya? iya, Itu iya, luar betul. biasa. Nah, sekolah favorit itu sekolah yang isinya malaikat Mas Angga. Gitu. Anak pinter-pinter ya Iya, kan. istimewa Baik perfect. seperti itu. Nah, waktu itu saya kritik ini. Saya memunculkan sebuah kriteria bahwa sekolah itu harus inklusif. Nah, ini kan lawan dari eksklusif kan. Ya, Gitu. ya. Ya, saya katakan, saya kasih analogi sekolah bukan perusahaan. Kalau perusahaan itu harus eksklusif gitu, ya kan? Karena semua orang yang kerja di perusahaan itu untuk masuknya harus dites. Jangan sampai ada karyawan yang tidak
tidak pandai gitu, nanti bangkrut perusahaan itu kan gitu. Iya. Tapi kalau sekolah itu bukan perusahaan, jadi siapapun itu harus menikmati pendidikan dengan hak yang sama. Education for all begitu. Cuman tahun 2000 itu kita nggak dapat sambutan kriteria ini, Mas Angga. Ya kan? Iya, iya, iya. Ini apa ini seperti itu? Karena memang sistem pendidikan Indonesia pada saat itu masih belum begitu, belum melihat itu gitu. Atau Nah, bahasa lain kurang komersil kali. betul, mungkin seperti itu. Nah, jadi sekarang Mas Angga terbukti ya kan, yang memulai memang bukan Indonesia, tapi banyak beberapa negara-negara yang sekarang diakui kualitas pendidikannya keren, memulai gitu perubahan itu dengan model pendidikan yang inklusif. Iya. Nah, ini Mas Angga. Jadi semua orang itu berhak, apalagi ketika UNESCO memunculkan satu konsep education for all. Ya, gitu. Ini. Nah, ini menurut saya kriteria pertama. Jadi kalau Indonesia ini ingin maju, Mas Angga, masyarakatnya menuju smart society 5.0 ini berhasil gitu, dan pemegang kuncinya adalah pendidikan, maka model pendidikan di sekolahnya ini harus inklusif, begitu. Nah, sayang sekali loh Mas Angga ya, inklusif ini diartikan kita menerima anak berkebutuhan khusus, tidak ya. Nah, Itu anak berkebutuhan khusus itu satu bagian kecil dari sekolah inklusif gitu loh. iya, Ya iya. kan? Nah, jadi maksudnya adalah kita menerima semua peserta didik dalam kondisi apapun, seperti itu. Nah, kalau ada tes atau observasi-observasi yang dilakukan oleh sekolah itu ketika masa penerimaan siswa itu sah, kalau fungsinya untuk database saja, Mas Angga. Iya. Tapi bukan sebagai pintu diterima dan tidak diterima seperti itu. Itu eksklusif sudah. Nah, sekarang terbukti loh Mas Angga, seluruh dunia itu mengibarkan bendera sekolah inklusi. Kalau ada sekolah yang eksklusif tidak laku malah. Nah, kebalik ini di Iya tahun sekarang. 2000 ini. Iya, betul. Betul. Seperti itu Mas Angga. Ini kriteria pertama lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa elaborasi lagi. Itu di model sekolahnya, pendidikannya Mas Angga seperti itu. Inklusif dan eksklusif. Iya. Mendukung dari kebijakan pemerintah, ada bagaimana sebenarnya mengatur eksistensi inklusif dan eksklusivisme sekolah-sekolah. Karena kan saingannya bukan saingannya ya, karena keberanian kan antara swasta dan negeri gitu kalau di Indonesia ini begitu Pak Munib. Betul. Sekarang Mas Angga, kalau Kementerian Pendidikan tidak mengikuti ini arus perubahan ini, kita akan ketinggalan. Karena itu sekarang dari Kementerian Pendidikan sudah mengakui Mas Angga, bahkan membuat kebijakan-kebijakan sekolah itu inklusif harus begitu. Yeah. Nah, ini tanda-tandanya Mas Angga ya, pembubaran sekolah berstandar internasional. Iya, Nah, ini betul itu. gitu ya kan. Nah, ini kan ciri-ciri eksklusif ini kan, itu sudah dibubarkan dengan berbagai macam pertimbangan luar biasa. Kemudian muncullah peraturan untuk di setiap kecamatan itu minimal untuk sekolah negeri ada 1 sekolah inklusi sudah, ya kan? Itu minimal berarti maksimal ya semuanya gitu, maksimal semuanya harus mulai seperti itu. Nah, kemudian mulai diperkenalkan zonasi, iya kan Mas Angga, sistem zonasi begitu. Jadi sekolah A gitu akan dapat peserta ya tergantung dari zonasinya. Ini seperti di Finlandia, di Jepang kayak gini Mas Angga gitu. Zonasi. Nah, dengan segala macam yang namanya perubahan ya dari A ke B itu tidak langsung mulus ya. Tapi mau tidak mau Kementerian Pendidikan kita mengikuti arah itu tadi. Nah, sampai sekarang Mas Angga malah model pendidikan inklusif itu sampai sudah menyentuh ke kurikulum dengan kurikulum merdeka ini Mas Angga. Gitu.
Iya, iya. Nah, bagaimana Pak Monip memahamkan kepada masyarakat bahwa ya masuk ke 5.0 Ya, society, sekolah inklusif ini ya ini masuk dari bagian memanusiakan. Sekolah yang memanusiakan kan istilahnya begitu ya. betul, Sekolah ya, yang memanusiakan. Bagaimana betul. memahamkannya ke masyarakat? Karena kan masyarakat juga kita lihat ada yang kaya, ada yang lebih Iya, kaya. Nah gitu mereka mereka ke situ masuknya ke kelas gitu kan jadinya. betul. Jadi sebetulnya ada cara memahamkan masyarakat, Mas Angga, untuk masalah ini, yaitu dengan kita harus mungkin dari sekolah ya yang harus kreatif ya, itu Ya, memunculkan fakta-fakta bahwa era society 5.0 ini sekarang ini Mas Angga, era cyberspace ini ternyata apa? Ternyata membuktikan setiap diri manusia bagaimanapun kondisinya itu dianggap capital, modal ya. dan bisa berhasil, ya kan? Itu. Jadi muncullah multiple intelligence, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Kecerdasan yang macam-macam yang dulu tidak diakui gitu. Nah, ini sekarang diakui. Dulu orang lari itu tidak diakui gitu loh. Iya, Menjadi sebuah kecerdasan, sekarang wah, ya kan, lari olahraga jadi bintang top semua ini. betul Nah, olahraga. betul kan? Ini. Jadi eh, ini penting dipopulerkan terus gitu kepada masyarakat ya, bahwa human, nah ini ya, dalam diri seorang manusia itu sekarang adalah kapital, modal gitu loh. Hmm. Nah, mestinya sekolah ini mampu memantik Mas Angga gitu loh. Iya. Setiap orang itu untuk memunculkan kecerdasannya. Lewat apa? Itu tadi, balik lagi ke pembahasan yang kita awal, passion Mas Angga. Ya kan? Memantikan bakat dan minat. Itu keluar semua nanti kecerdasannya. Iya. Nah, sehingga konsep semua anak cerdas, semua anak bintang, itu real gitu loh. Bukan itu ilusi, bukan, tapi itu fakta. Iya. Nah, ini yang mungkin harus dipopulerkan sebagai solusi gitu, bahwa ayo sekolah itu harus menghargai semua anak dalam berbagai macam kondisi. Hmm. Itu Mas Angga. Itu kriteria kriteria yang pertama Pak Munipa dari Betul pendidikan pada ya. society. Kriteria selanjutnya, Nah, kriteria yang selanjutnya, kalau tadi kan model ya Mas Angga ya. mm-mm, Nah, mm. ini Society 5.0, kalau kita tarik dengan bagaimana membentuk masyarakatnya lewat dunia pendidikan, Ya, ini nama menurut saya ini adalah proses Mas Angga, dari proses pendidikannya. Nah itu. mm, Jadi proses pendidikan yang berhasil sekarang, yang sangat klik dengan Society 5.0 itu, bisa saya katakan dengan satu kata, nanti ada penjabarannya, namanya joyful learning. Ini Mas Angga. Nah, joyful itu menyenangkan. joyful. Prosesnya itu pembelajaran harus menyenangkan. Itu. Nah, Ya, ketika ada satu sekolah, Mas Angga, itu pembelajarannya tidak menyenangkan, peserta didiknya merasa kayak di penjara, maka waalaikumsalam. Itu nggak klik dengan Society 5.0. Mungkin yang seperti itu klik dengan Society 1.0 atau 2.0, yang masih manusia berburu, bercocok tanam ya kan, itu. Tapi iya, kalau iya, iya. sudah 5.0 sudah tidak, itu happy sudah. Jadi apa, harus menyenangkan sudah seperti itu. Hmm. Nah, ini jadi namanya kita mudahkan aja joyful learning ini. Nah, ini berkaitan dengan suasana sebetulnya terhadap proses pembelajaran suasananya. Nah, bagaimana joyful learning ini? Satu, siswanya itu bahagia, Mas Angga, tidak tertekan. Nah, sehingga ketika banyak sekali kasus-kasus siswa tertekan di sekolah, Mas Angga, baik itu ditekan oleh kurikulum, ditekan oleh guru, ya kan, ataupun sesama pelajar begitu dan lain-lain, maka ini masih belum joyful learning ini. Jadi siswanya itu harus bahagia. Nah Ini yang ini pertama. tadi kan Hmm? disebut Pak Munif ya mengenai siswa yang tertekan. Kita kan melihat dari
beberapa unsur ya, ada unsur internal, ada juga unsur eksternal, ada yang timbulnya dari sistem sekolah, dari sekolahnya, ada juga yang timbulnya mungkin dari luar sekolah, bisa dari rumah ataupun Betul. dari lingkungan dia gitu ya, lingkungan dia bergaul. Di Indonesia sepertinya kasus-kasus yang menimpa pelajar, bagaimana pelajar ini selalu tertekan, yang ekspresinya akhirnya ekspresi kepada kenakalan. Ada yang Iya, mengatakan bahwa itu belajarnya nggak bahagia tuh, belajarnya penuh tekanan tuh. Ini jadi tantangan sekarang ini sepertinya Pak Munib. iya, betul, betul Mas Angga. Nah itulah kita harus ngerubah ya, itu tantangannya gitu. Kita harus ngerubah gitu. Saya sebenarnya berharap begini Mas, sekolah itu mampu menjadi agent of change, mampu merubah kondisi ini gitu loh yang sebelumnya ini. Jadi kalau dulu kan begini Mas Angga, sekolah bagus itu pandangan masyarakat dulu adalah sekolah yang kayak penjara ya itu. Harus seragam semua begitu kan Mas Angga ya kan. Tertib ini seperti robot itu semua apa peserta Iya, didiknya ya kan. iya, Tapi iya, iya. sebetulnya itu dilakukan dengan rasa tertekan gitu loh. Nah, ini sudah nggak bisa sekarang. Di Iya. Society 5.0 dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, anak-anak kita akan memberontak luar biasa kalau masih diterapkan tekanan-tekanan Iya, iya. psikologis itu. Nah, ini penting ini Mas Angga. Nah, Selainnya juga apa kurikulum juga yang menekan mereka, apalagi dulu ada sampai standar kelulusan mata iya, pelajaran, ada standar-standar, banyak standarnya gitu, banyak nilai yang harus lulus gini, banyak betul, tugas yang harus dipenuhi begini, buku LKS yang berbanyak-banyak gitu ya. betul, betul. Ya, kurikulum di Indonesia sempat masuk rekor dunia nih. Rekor dunia. Iya, BBS paling banyak seluruh dunia. BBS itu beban bidang studi. Iya, iya. Iya, jadi ketika masuk di masa itu, murid Indonesia itu paling banyak mendapatkan materi ajar bebannya itu. Sampai enggak perlu diajari Mas Angga itu. Nah, itu apa namanya BBS ya tentang beban bidang studi yang banyak dan juga standar isi yang paling sulit itu rekor juga gitu. Standar sih paling sulit. Ya, sampai ada satu artikel Mas Angga. Dulu saya sering bawakan artikel ini, tapi yang nulis dari Amerika yang mengatakan bahwa dengan model atau kondisi sekolah di Indonesia pada saat itu ya, yang BBS-nya terlalu banyak dan sulit itu, murid yang akan berhasil menjalani sekolah itu selevel Albert Einstein IQ-nya. Bayangkan. Semua harus gitu. Standar standar itu justru ya. Iya, sampai Dan seperti itu iya, ya. dan di dunia jadi bukti juga dengan padatnya, dengan banyaknya, dengan berjubelnya, ya ranking pendidikan Indonesia nggak pernah Ya, masuk yang bagus-bagus tuh Pak Munib ya sampai ya. berapa puluh-puluh tahun. Nah, sebenarnya bagaimana Pak Munib? Serius tapi santai. Siswa itu bahagia. Ya itu keinginan orang tua biasanya anak itu aduh nggak terbebani. Tapi mereka juga bisa cerdas gitu, bisa pintar, bisa menyelesaikan soal gitu. Betul. Jadi ketika anak kita santai, Mas Angga, itu kita dikritik habis-habisan pada waktu lalu itu. Iya Iya kan? ya. Ini sekolah apa guyonan gitu. Kalau anak ramai di kelas melakukan ini melakukan itu dianggap tidak belajar. Iya. Jadi paradigma anak belajar itu duduk diam seperti robot, dengerin gurunya Serius. ngomong. Nah, itu kan. Iya Nah, iya. jadi itu dulu ya, itu masa-masa dulu lah. Cuman kita harus sabar waktu itu menghadapi. Gitu. Nah, serius tapi santai ya itu. Kita buktikan ternyata benar anak-anak itu kalau happy begitu, sesulit apapun Mas Angga, mereka itu ada tantangan untuk menyelesaikan gitu loh, untuk memahami, Iya untuk iya. mengerjakan itu. Nah, dan bagaimana suasana menyenangkan ini bisa terus terjadi secara berkesinambungan, ternyata guru atau sekolah itu kalau mampu membangun relasi sama peserta didiknya itu luar biasa. Jadi Hmm. jangan nomor satu adalah bisa mentransfer ilmu, itu nanti dulu. Tapi bangunlah Hmm. jembatannya dulu, Mas Angga. Bangun relasi dulu gitu ya. Ya, relasinya dulu.
Nah, katakanlah kalau sudah ada jembatannya, baru nanti kendaraan atau ilmu-ilmu yang lewat di situ itu lancar gitu. Nah, kan gitu kan. Ada Nah, istilah tuh ini kalau di barat itu guruku sahabatku. Wah, itu tuh kayaknya uh, meaningful banget itu. ya luar biasa. Nah, ini saya pikir kriteria yang penting ya dalam proses pembelajaran yang saya namakan joyful learning. Nah, ini yang berkaitan dengan suasana belajar, Mas Angga tadi kan ya kan. Bahagia, serius tapi santai, harmonis dalam membangun relasi. Ini suasana, itu joyful learning. Itu mampu Nah, membangun relasi, tapi si murid tetap hormat sama gurunya itu gimana Pak Munib? iya, keteladanan otomatis begitu. Nah, keteladanan ya. Nah, keteladanan kan begitu. Dan keteladanan itu tidak harus ditandai dengan guru itu seperti raja yang duduk di menara gading begitu ya kan. Tidak seperti itu yang Iya, harus iya, iya. guru. Nah, Serem. tapi ketika guru itu bisa itu tadi membangun relasi dekat Iya, dengan humble. siswa, humble, Iya, iya. ngomongnya enak Iya, ya iya, kan. iya. Itu santun, itu langsung seperti cermin Mas Angga. Muridnya akan bilang aku harus juga seperti beliaunya itu. Jangan sampai masuk kelas, wah, datang raja. Datang raja atau datang komandan pasukan perang Komandan gitu. pasukan perang. Baik, itu yang kedua ya, joyful Ya, joyful learning. learning ya. Itu sehingga saya bisa simpulkan Mas Angga, Ya, ya. pendidikan akan berhasil di era Society 5.0 ketika proses pembelajarannya dikemas dalam suasana menyenangkan. Itu kan ya. Sebaliknya, ketika pendidikan itu menegangkan Mas Angga, Iya. suasananya ya kan, maka percayalah itu tepat untuk masa zaman Jurassic gitu. Mungkin ya Society 1.0 gitu. Nah, sekarang kalau boleh jujur, ada loh sekolah yang menegangkan kan Mas Angga kan? Itu. Ada. Iya. Masih banyak. Nah, Masih banyak, masih banyak. itu tantangan kita. Hingga tadi tekanan-tekanan itu ada terus setiap hari ya. Betul. Dan untuk anak seperti meledak lah ketika mereka melakukan kenakalan, melakukan kasus. Itu Ya, kalau mau kita kategorikan bisa masuk kriteria kedua mungkin Pak Munif kedua. dari Ya, pendidikan pada era society. ya. Bagaimana dengan kriteria selanjutnya Pak Munif? Nah, kalau kriteria yang selanjutnya ini saya namakan meaningful learning. Meaningful learning ini masih dalam proses, Mas Angga. Ya, Jadi proses tadi kan joyful. Kalau ya, sekolah inklusif itu kan model. model. Ya, Nah, ini. Cuman meaningful learning ini adalah proses yang berkaitan dengan materi ajar, ya. bukan dengan suasana, bukan dari suasana, tapi materi ajar. Nah, kalau pembelajaran itu tidak meaningful, kontennya, meaningful itu kan kalau bahasa Indonesianya punya kebermaknaan kan, Ya. pembelajaran yang bermakna, maka ini tidak akan diterima oleh Society 5.0 itu. Nah, bagaimana ini? Ya, teman-teman guru terutama yang di lapangan ini itu bisa mengemas materi ajar itu menjadi meaningful. Meaningful. Nah, itu ada Mas Angga, satu ya. Ya. Guru kita atau sekolah tersebut harus mampu memahami kebutuhan siswanya apa. Baik kebutuhan psikologis maupun akademis, sehingga kalau sudah tahu materi-materi yang diajarkan itu harus memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik itu. Ya. Jadi sudut pandangnya dari siswa gitu. Nah, jadi ini siswa ini butuh apa begitu. Baru materi ajar kurikulumnya itu disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan. Ini. Nah, ini Mas Angga. Itu dulu. Tapi kalau ada materi yang sudah tidak memenuhi kebutuhan peserta didik, tidak akan pernah bermakna buat siswa tersebut, Mas Angga. Males ya sudah, ya kan? Ya. Itu. Nah, ini yang pertama, Mas Angga. Sesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Akan terjadi meaningful nanti itu. Ini perlu riset Pak Munif nggak? Riset gimana? Maksudnya, Mas Angga? Ya tadi teknologi aja berkembang gitu ya. Ya. Kebutuhan siswa
dulu beda dengan kebutuhan siswa sekarang. Ah, Ini kan, iya, nah sekarang kan ininya alur itu cepat gitu ya Pak Munib ya. Khawatirnya nanti kebutuhan 5 tahun yang lalu dengan kebutuhan 5 tahun sekarang berubah, bahkan 5 tahun ke depan juga bisa berubah lagi. Jadi harus siap untuk selalu berubah gitu. iya, selalu. Oh, Karena itu konten materi juga harus siap gitu loh. iya, iya. Jangan sampai kita jadi guru yang mengajarkan letterlek ya udah dari dulu kayak gitu terus. Iya kan? Nggak mau berubah. Dulu belum ada Google, sekarang sudah ada Mbah Google, semuanya bisa kita explore. Tapi ada yang mungkin nggak bisa didapat sama kebutuhan siswa sekarang. Bagaimana hubungan sosial dan juga pertemanan dulu dengan sekarang mungkin gitu ya. Ya, betul, Apa betul. juga bisa didukung gitu ya mengenai faktor-faktor tersebut dengan membuat materi materi ajar yang bermakna. Iya, betul. Betul, Mas Angga. Nah, jadi apa tadi kebutuhan ya Mas Angga ya. Iya, iya. Kebutuhan ini yang apa menjadikan meaningful. Mm-mm. Nah, tapi ada lagi Mas Angga ini. Mm-mm. Ada lagi. Nah, saya sering sebut namanya adalah apersepsi. Persepsi. Apersepsi ya. Jadi Aper. anak sekarang ini apa itu istilahnya digital native ini ya kan di society Iya, 5.0 ini. iya. Ini sebenarnya kalau dia sudah gurunya sudah memilihkan materi ajar sesuai dengan kebutuhannya, perlu diberikan apersepsi, Mas Angga. Apersepsi itu adalah the reason, alasan kenapa materi ini diajarkan. Itu. Betul. Nah, itu nanti kalau berhasil gurunya memberikan alasan itu, kenapa ini kamu perlu tahu nak, kenapa begitu, maka meaningful itu muncul, Mas Angga. Gitu. Iya. Jadi setelah meracik memilih materinya, itu diberi alasan Mas Angga, diberi apersepsi dulu gitu. Diberi apersepsi gitu. Sehingga anak tahu, aku ini belajar ini sebenarnya manfaatnya adalah untuk, nah itu apersepsinya. Iya, iya. Nah, ini penting. Jadi nggak ujuk-ujuk, Assalamualaikum, salam, ayo buka bukunya, halaman ini, yuk. Nggak seperti itu. Iya, iya, iya. Kenapa belajar ini? Kan gitu kan ya Mas Heeh, Angga. iya, iya, iya. Nah, jadi ini yang menurut saya jam terbang guru-guru Indonesia masih kurang, Mas Angga. Ini, Hmm, ini mungkin karena kita bertahun-tahun ya pendekatan kurikulumnya itu sangat akademis sekali gitu, iya. sangat kognitif sekali sehingga seperti anak kita dianggap gelas kosong, Mas Angga. Berhasil pendidikan itu kalau dipenuhi cur gitu, sampai airnya sampai tumpah-tumpah gitu. Iya. Makin banyak materi yang dapat itu tanpa diketahui why, kenapa. Hmm, Karena itu mendapatkan materi itu pentingnya itu apa gitu. Karena itu kalau boleh jujur sampai sekarang ini dampaknya kelihatan Mas Angga. Kalau saya tanya gitu ya, kenapa kamu ini belajar hukum Pitagoras itu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Itu ibaratnya nggak bisa jawab. iya, iya, iya. Apa manfaatnya? Berarti Ya, alasan akademis itu harus dibarengi dengan alasan sosiologis gitu mungkin Bang Unip. ya apersepsi itu alasan, ya kan, Mm-mm, mm-mm, secara akademis kenapa materi itu diajarkan dan mm-mm. secara sosiologis kenapa materi itu diberikan gitu loh. Nah, itu iya. Nah, jadi pasti punya manfaat secara sosiologis, manusia Betul. sosial gitu. Hmm, Selain punya manfaat akademis untuk diri sendiri kan. Akademis itu iya. mewakili internal, sosiologis itu mewakili eksternal lah, kayak gitulah Mas Angga. Kalau di teorinya itu. Tapi tanpa apersepsi, kering pembelajaran. Mata pelajaran itu jadi kering Mas Angga. Begitu. Iya, pasti. Tidak bermakna. Ya. Mhm. Nah, itu yang kedua Mas Angga dalam Iya, meaningful itu. iya, iya. Nah, kan ini kayak urutan kan Mas Angga ya. Pertama Betul. milih dulu mata pelajarannya sesuai dengan kebutuhan. Oh, itu Society 5.0 akan muncul itu nanti. Setelah dapat, maka ketika mau mendelivery itu diawali dengan alasan tadi atau apersepsi tadi, ya kan? Iya, Itu. Nah, dan betul. yang ketiga, cara mendeliverinya. Hmm, Nah, cara mendeliverinya sudah diberi apersepsi Mas Angga, penting ini pelajaran ini
salah cara mendeliverinya. Karena apa? Dengan cara satu strategi tunggal, yaitu ceramah ila yaumil qiyamah. Ceramah. Bermakna lagi itu, Mas Iya, Angga. pakai model jarum suntik ya itu ngomong. Jadi karena itu saya sebutkan mestinya harus multi strategi mengajar. Nah, ya kan dalam Iya, prosesnya ini multi strategi mengajar. Karena apa? betul. Dampaknya di yang terakhir ini Mas Angga. Mhm, mhm, Kalau ada multi strategi mengajar itu terus dilakukan oleh guru, the mhm. end of proses itu, akhir dari proses itu adalah ada hasil belajar. Nah, Biasanya iya. bentuknya kelihatan project-project yang bermanfaat sebagai problem solving, Mas Angga. Jadi bermakna sekali gitu loh. Mhm. Ternyata aku belajar ini manfaatnya muncul sampai project ini untuk menyelesaikan masalah ini, masalah itu. Nah, Iya. jadi apa ya, materi mata pelajaran ini tidak seperti makhluk yang hanya hidup di ruangan sekolah saja di kelas 7x7, Mas enggak, tidak, tapi di luar itu ya kan dalam kehidupan yang sebenarnya itu bermanfaat gitu loh, ada hasilnya kan. Ada hasilnya, betul. Jangan sampai tadi di ruangan sekolah, keluar sekolah, tadi belajar apa gitu ya. Pas masuk ke dunia realita, apa gitu ini yang bisa diaplikasikan. Jangan sampai seperti itu. Tapi tetap tadi multi strategi ini penting ya, Pak Munif ya, penting sekali. Ya, Sebagus apalagi apapun, sebagus dengan apapun nanti teknologi. materinya sebagus apapun, deliverynya itu enggak, ya nggak bisa. Ya, betul. Kemarin kan pandemi kan itu tertantang kan, ya Oh guru iya, yang eksis adalah iya yang mampu punya multi strategi, kemampuan multi betul. strategi gitu loh. Iya, iya, iya itu pandemi. Menguasai media pembelajaran juga penting sekali ini untuk para Betul, itu guru bagian dari saat ini. strategi, ya betul. Iya. Mm. Tidak terasa Pak Munib, kita sudah 1 jam ini ya bicara di Ya, malam hari ini. Iwan Ahwat, saat ini Anda sedang menyimak dan menyaksikan acara live bincang pendidikan bersama Bapak Munif Hatip. Kita mengangkat topik mengenai desain sekolahnya manusia era Society 5.0. Sekolahnya manusia sebagai solusi model pendidikan pada era Society 5.0. Dan Pak Munif, kita akan jeda dulu ya. Kita akan kembali di sesi kedua. Masih ada kita hingga 21.30 nanti. Dan Ikhwan Ahwat, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999 720. Anda juga bisa memberikan komentarnya melalui channel YouTube Rasil TV yang live. Dibuka kan komennya, Ondi? Oh dibuka ya, pasti bebas kalau pengen ngasih komen di siaran YouTube-nya Rasil. Kami akan kembali Ikhwan Ahwat di sesi kedua, tetaplah bersama kami.
Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami di malam hari ini siaran live bincang pendidikan bersama Bapak Munif Hatib. Desain sekolahnya manusia era Society 5.0. Di malam hari ini kita membahas mengenai bagaimana sebenarnya transformasi Society 5.0 dan peran pendidikan. Tadi juga setelah banyak dijelaskan oleh Pak Munif mengenai kriteria sebenarnya bagaimana pendidikan pada era society ini, termasuk tadi menjadi desain sekolahnya manusia. Baru 3 kriteria yang kita sampaikan di malam hari ini ya Pak Munif ya. Pertama, kriteria yang masuk ke dalam modelnya sebenarnya dari sekolah inklusif dan juga eksklusif. Sebenarnya di 5.0 ini sudah seharusnya sekolah inklusif ini dinikmati oleh masyarakat. Lalu ada kriteria kedua, joyful learning, dan masuk juga ke kriteria ketiga, meaningful learning. Sebenarnya ada berapa kriteria yang rencananya akan Pak Munif sampaikan di kriteria pendidikan pada era Society 5.0 ini, Pak Munif? Ya, pada diskusi malam ini Mas Angga, kurang 2 lagi Mas Angga. Kurang 2 lagi ya. Yang keempat itu kita namakan portfolio. Gitu. Jadi portfolio ini sudah hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran anak-anak kita, Mas Angga. Itu ada dokumen namanya portofolio. Kalau kita kan dulu rapor ijazah kan gitu misalnya. Nah, ini sekarang itu sudah tidak berlaku di Society 5.0 Mas Angga sebetulnya. Iya. Ya kan? Dan kalau nggak salah kita pernah ya di bincang pendidikan ini dari Rasul membedah portfolio gitu. Betul. Meskipun banyak sekali yang ingin diulang lagi Mas Angga sebetulnya. Portofolio ini. Jadi sekolah yang sesuai dengan era Society 5.0 ini setiap selesai jeda per semester, per tahun sampai lulus itu siswanya bisa artinya mengukur ya kan tentang portofolionya, memperlihatkan portofolionya. Apa itu portofolio? Yaitu keterampilan anak-anak kita, skill Mas Angga. Nah, skill di dalam proses pembelajaran itu. Ini kalau dulu nggak dinilai skill ini Mas Angga. Seperti anak kita diskusi itu nggak dinilai. Anak kita buat penelitian, anak kita melakukan eksperimen, anak kita membuat macam-macam ya kan karya-karya itu nggak ada nilainya. Yang dinilai cuma satu, tes. Nah, betul kan Mas Angga ya? Tes gitu. Nah, jadi portofolio itu adalah skill anak-anak kita ditambah keikutsertaannya anak-anak kita dalam ikut serta pengembangan bakatnya, ekstrakurikulernya, organisasi sosialnya, dan lain-lain sampai prestasi-prestasinya, Mas Angga. Nah, kalau itu dikumpulkan semua pada masa sekolah ini, apalagi semua itu lahir di masa sekolah ya, sebagai dokumen akhir proses pendidikan, maka itu yang dilihat. Zaman sekarang orang akan tanya, untuk mengenal anak-anak kita itu, perusahaan misalkan, itu bukan ditanya Anda itu siapa, bukan, tapi mana portofolio Anda, begitu. Nah, jadi sudah tidak ngelihat ijazah, ngelihat angka-angka kognitif, itu sudah tidak lagi Mas Angga sekarang gitu, tapi Anda ini sudah menghasilkan apa, Anda sudah melakukan apa saja, ini namanya portofolio. Nah, sehingga kalau kita boleh jujur, ayo kita teliti sekarang aja. Berapa banyak sekolah yang lulus siswanya keluar juga rapor portofolionya, itu masih sedikit Mas Angga gitu. Padahal portofolio ini dibutuhkan oleh Society 5.0. Ini seperti itu Mas Angga. Mungkin nanti di satu kesempatan kita bisa membedah lebih khusus tentang portofolio ini. Nah, kemudian kriteria yang kelima ini yang terakhir. Nah, ini yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Nah, sekolah zaman sekarang Mas Angga, mau sekolah itu ada di gunung,
ada di desa, ada di perkotaan, ada di mall-mall, ada di mana, itu harus ada quality control. Itu sekarang. Gitu. Quality control ini seperti jawaban dari pertanyaan para siswa dan para orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah itu, apa buktinya kalau anak saya nanti akan berhasil sekolah di sini. Itu sekolah harus menunjukkan jaminan mutunya. Nah, itu tadi dengan quality control itu. Nah, sistem quality control ini banyak, cuman saya salut dengan Jepang, Mas Angga. Nah, Jepang itu memunculkan namanya Total Quality Management in Academic. Sekarang ditiru di banyak negara, Mas Angga. Untuk Total Quality Management in Academic. Ya, itu. Jadi TQM istilahnya, ya kan. Nah, semua sekolah itu menerapkan quality control manajemennya dengan itu, yang mana rapi sekolah itu. Jadi ada jaminan begitu. Peserta didik yang sekolah di situ itu visi dan misinya akan bisa dapat anak-anaknya, siswanya gitu. Ini harus dibedakan quality control di bidang industri dan pendidikan ya. Iya, ya ada pembedanya sangat besar, Mas Angga. Nah, sekarang yang mulai booming itu yang untuk pendidikan begitu. Nah, itu yang saya pernah jumpai di Indonesia itu sekolah dengan quality control-nya itu quality assurance yang dipakai itu dari perusahaan seperti ISO begitu, Mas Angga. Nah, ISO itu bayarnya mahal, tapi Jepang tidak menggunakan itu. Jepang menggunakan TQM, ya kan? Apa bedanya ISO sama TQM? Kalau TQM itu built-in, sekolah itu membangun sendiri sebuah instrumen quality control gitu sesuai dengan budayanya, Mas Angga. Nah, itu kalau ISO kan tidak, bawaan dari luar kan, dari manajemen luar itu. Jadi sekolah itu harus ngikutin itu. Nah, ini saya pikir perlu dipublikasikan dan juga bicara tentang total quality management in academic ini butuh pembahasan yang cukup lama. Nah, saya senang sekali ya teman-teman tim di manajemen di Insan Mandiri itu sudah menggunakan TQM, Mas Angga. Kemudian School of Human sudah menggunakan TQM, dan mulai nih sekolah-sekolah yang masuk dalam ruang lingkup peserta GA Guardian Angel kuliah saya itu sekarang rame-rame menggunakan total quality management. Nah, mulai gitu. Kalau quality control yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini melalui dinas pendidikannya ataupun lembaga-lembaga lainnya bagaimana, Pak Munib? Masih belum ada, Mas Angga. Masih belum ada. Belum ada. Jadi dianjurkan sebuah sekolah itu di strukturnya itu ada pengendali mutu. Nah, tapi alatnya apa dan lain-lain nggak ada. Nggak ada. Padahal pengendali mutu itu menentukan sekali dalam kebijakan pemerintah untuk support terhadap lembaga pendidikan itu. Betul. Nah, karena itu ini benar-benar menjadi hal yang penting juga di Society 5.0, Mas Anggi, sekolah ini gitu. Kalau ada quality control-nya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian juga dari pemerintah ya. Betul. Seperti bukti ya, bukti, Mas Anggi. Tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang menyantumkan visi dan misinya itu kejelekan, tidak ada. Nggak ada pasti. Semua bagus. Semua bagus. Namun ketika ada pertanyaan, apa jaminannya visi dan misi yang bagus itu terjadi pada anak saya yang sekolah di situ? Nah, itu tidak semua sekolah bisa menjawab. Yang bisa menjawab kalau punya quality assurance, punya quality control, ya kan? Iya. Itu. Tapi ini jadi peluang juga untuk sekolah swasta, mereka mandiri akhirnya gitu bikin quality controlnya sendiri. Betul. Akhirnya gerakan mereka malah lebih luas gitu. Akhirnya mereka punya mitra strategis dengan perusahaan, mitra strategis dengan lembaga-lembaga lain. Betul, Mas Angga. Salah satu contoh ya, Mas Angga ya. Saya pernah sampai 5 tahun, Mas Angga, itu bekerja sama beberapa teman di seluruh dunia itu untuk
menjadi observer sekolah-sekolah. Waktu itu sekolah yang diobservasi itu Singapura. Ya. Itu kalau nggak salah 2005 apa mulai itu. Sampai 5 tahunan lah. Itu. Jadi saya dulu sering bolak-balik ya ke Singapura itu karena jadi observer gitu. Ya, ya. Nah, observer ini dalam rangka quality control sekolah begitu. Jadi Singapura itu luar biasa ya. Mereka berani mengundang gitu. Gitu. Ada dari Finlandia, saya ingat betul, ada yang dari Amerika, ada yang dari Ya. Australia gitu. Kalau nggak salah itu sampai ada 11 lah. Gitu. Saya ikut di situ. Nah, itu salah satunya untuk membangun built-in tadi TGM. Kan Singapura itu underbow Jepang, Mas Angga ya. Korea Selatan itu underbow Jepang. Gitu. Oh gitu ya. Ya, betul. Nah, itu yang diobservasi teliti untuk sarana prasarana adalah toilet siswanya. Bayangkan, Mas Angga. Iya. Jadi, kalau toilet bersih, ya kan, maka itu menandakan manajemennya bagus. Bayangkan. Kadang-kadang kita kan hubungannya di toilet siswa, bukan toilet guru, bukan toilet kepala sekolah loh ya, bukan, tapi toilet siswanya gitu. Siswanya. Bukan mewah, bersih begitu. Bersih. Nah, itu saya ingat ada di instrumennya itu. Sampai kita pernah diskusi dulu, ini kenapa hubungannya itu? Ternyata panjang itu penjelasannya, Mas Angga gitu. Aduh. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini kita lihat, kita banyak sekali ya, mohon maaf ya sebelumnya Mas Angga ya, kalau banyak sekolah yang tidak menjaga ini, ya kan, menjaga ini. Gitu. Saya pernah ini baru-baru ini aja Mas Angga, gara-gara blurnya antara PTN dengan PTS, Mas Angga. Perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta itu kan sekarang blur. Kalau zaman saya dulu itu kan yang menjadi raja perguruan tinggi negeri kan, kalau sudah kuliah di PTN, wah itu orang tua senengnya minta ampun, keberhasilan dunia akhirat lah kayak gitu. Syukuran. Kalau di swasta, waduh gagal ini anakku. Padahal sekarang sudah nggak ada itu. Nah ketika membandingkan ini, lalu menggunakan instrumen, ya kan. Nah ternyata ketemu lagi gitu. Ketika ini survei, instrumen lihat toilet siswa itu ada, Mas Angga. Nah ketika saya tidak perlu sebutkan perguruan tinggi negerinya, itu ketika kita masuk ke instrumen ini, ke kuesioner ini, atau bagian yang perlu diobservasi, itu jarak 30 meter sudah, mohon maaf, tercium sudah baunya, itu toiletnya. Sedangkan yang perguruan tinggi swasta malah ada di mall, bayangkan, yang setiap berapa menit dibersihkan. Wah, besar sekali. Nah, jadi ini luar biasa tentang quality control ini. Ya, di Indonesia toilet paling bersih di mall. Di tempat belajar, bahkan tempat ibadah gitu, yang Indonesia malah kurang bersih. Pak Munib, kita akan ke beberapa atensi dari pendengar ya. Karena kita sudah makin mepet ini waktunya. Banyak atensi yang disampaikan oleh termasuknya ini dari Ibu Mariati di Sukabumi, menyimak Pak Munib, terima kasih ilmunya gitu ya. Ada juga dari pendengar-pendengar lain. Saya akan ke Bapak Ahmad ini di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munib, terima kasih materi yang disampaikan mengenai bagaimana perkembangan teknologi sekarang. Apakah ke depan proses lebih kompleks untuk pendidikan? Sepertinya tenaga kerja dan pengajar yang berkualitas untuk menumbuhkan pendidikan di negeri ini harus berkualitas dengan baik. Bagaimana menurut Pak Munib? Ya, kalau menurut saya peranan atau kualitas pengajar ya, guru, kalau kita mau spesifik ke arah pendidikan, itu memang harus kreatif sekarang. Harus kreatif. Nah, sekarang itu begini Mas Angga, ini menjawab pertanyaannya Pak Ahmad juga ya. Kalau saya lihat di sebuah sekolah, ada strukturnya kan Mas Angga ya. Yeah. Itu kan struktur guru itu paling banyak. Betul kan? Itu. Kepala sekolah satu Mas Angga begitu. Tapi yang paling banyak itu struktur guru gitu. Yeah. Banyak sekali guru itu. Nah, sekarang Mas Angga itu berubah. Sudah berubah gitu. Jadi
struktur guru yang banyak ini sekarang oleh zaman, terutama teknologi, nah, Iya. untuk masuk era Society 5.0 itu diminimize sudah, bayangkan. Hmm. Dengan teknologi gara-gara gitu. Iya, Nah, iya. jadi satu guru itu bisa ngajar paralel langsung 10 kelas, Mas Angga. Tapi Oh, dengan teknologi, dengan hologram teacher, dengan iya. virtual learning, bayangkan. Iya, iya, iya. Ya kan? Sehingga nggak perlu nanti sekolah itu gurunya banyak, nggak perlu Mas Angga, bayangkan. Terjadi seleksi besar-besaran. Apa? Yang kreatif, yang Hmm. inovatif, yang punya kekuatan memberi inspirasi kepada peserta didiknya, itu yang Iya, selamat. iya, iya, iya. Gitu. Itu yang selamat Karena ya. nanti akan diduplikasi oleh teknologi itu. Nah itu. Sedangkan Hmm. yang tidak termasuk itu, jadi seperti tadi pertanyaannya, kalau guru itu tidak berkualitas, ya sudah, waalaikumsalam, dia akan digantikan robot, Mas Angga. Gitu. Gitu. Baik. Ada Bapak Eko Mas Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wal- malam Pak Munif. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua mendorong atau mengarahkan anak-anak kita menggunakan teknologi informasi dengan baik dan amanah? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya, ya. Pak Eko ya. Ya. Jadi Pak Eko, kembalikan teknologi, perangkat, atau gadget istilahnya, itu pada fungsi utamanya, yaitu sebagai alat menyelesaikan tugas. Itu Pak Eko. Nah, ini adalah awal langkah untuk menghilangkan rasa ketergantungan. Itu tadi. Nah, ini kan kita sepakat ya, Society 5.0 itu tidak ada ketergantungan tuh. Ya. Nggak ada ketergantungan. Nah, sama gadget itu. Malah bisa menaklukkan teknologi. Nah, karena itu kalau kita tempatkan gadget itu sebagai alat untuk membantu kita menyelesaikan tugas supaya efektif, tujuannya itu bisa tercapai dan efisien, waktunya itu cepat gitu, lalu punya added value, punya nilai tambah, maka insya Allah anak-anak kita akan adil lah dalam menggunakan teknologi. Seperti itu Mas Angga. Pak Muhtar di Jakarta Timur, ada juga Ibu Vina di Pamulang. Terima kasih Pak Munif, semoga selalu sehat. Ada juga Amin. Ibu Femi di Tebet menyimak. Terima kasih penjelasannya dari Pak Munif. Ada juga Pak Imam Pratomo, Pak Adi di Pasar Minggu, Ibu Ina Cilandak, dan juga ini pendengar-pendengar lainnya. Kita akan ke, ini tidak menyebutkan nama dari pendengar di 0812 8497 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, mohon arahannya bagaimana menyiapkan anak-anak kita sekarang masih di bangku SMP dan tahun depan akan masuk SMA. Dan anak saya ini sangat suka teknologi. Dan Ya, kami di rumah menyiapkan dengan membelikan komputer, gadget, bagaimana membantu untuk mengontrol mereka dan mengarahkan mereka supaya berprestasi juga dengan teknologi tersebut. Terima kasih. ya. Terima kasih. Cara membantunya adalah memberikan kesempatan anak kita untuk belajar literasi digital itu. Literasi Ya, digital. ya literasi digital. Ini salah satu mata pelajaran lah, anggap begitu saja, yang mana menjadikan anak kita itu tadi menganggap gadget itu sebagai alat nanti gitu. Karena tahu betul ya literasi digital itu macam-macam ya, banyak sekali. Tapi kalau anak kita punya perangkat-perangkat tadi dari orang tuanya, tidak dibekali dengan keilmuan literasi digital, biasanya yang tidak kita inginkan terjadi gitu loh, hal-hal yang negatif itu. Tapi ketika tahu tentang literasi digital itu luar biasa. Ada contohnya sudah ya, kayak Finlandia ya. Finlandia Iya, itu pertama negara yang memunculkan Nokia kan, handphone kan. iya, Nah, itu tahun berapa? 20 tahun yang lalu lah. Nah, tapi ketika itu muncul, Kementerian Pendidikannya langsung memunculkan kurikulum tentang literasi gadget waktu itu. Bayangkan. Nah, ini dari semua jenjang pendidikan ya. Dan sekarang panen Finlandia gitu.
Iya. Finlandia adalah negara yang zero addictive gadget, Mas Angga. Hmm, bisa ya. Bisa gitu. Hmm, hmm, Anak-anak remaja itu kalau sama handphone ya enggak sampai handphone tuh dibawa terus ya kan. Nah, enggak dapat sinyal aja stres begitu Mas Angga. Di sini, Tidak di ya sini kan. begitu kayak. Di Iya. Indonesia begitu kayak. Jadi ketika saya ke sana lihat ke restoran gitu, ada di sebuah keluarga atau para remaja, itu ngobrol itu nggak ada gadget itu Mas Angga gitu loh. Iya, iya. Jadi dia ngobrol-ngobrol begitu. Kalau di kita kan tidak kan, itu. Iya, Dimanapun gitu. iya, ini Lebaran Mas Angga. Saya tidak ikut ya, tapi teman-teman ada yang melakukan reuni, itu. Mhm. Wah, lalu di grup kita para alumni itu, grup alumni itu kan wah biasanya lucu-lucu. Iya. Tapi ada satu kata-kata yang ini berhubungan dengan apa yang kita bahas. Itu. Kenapa jauh-jauh kita reuni sampai ketemu tetap mainannya gadget semua. Nah, itu. Jadi masing-masing dengan gadget lah itu. Iya, iya. Baik. Selanjutnya Ya, terakhir ini Pak Munib ya dari Ibu Rita di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salah. Munif, apakah setelah pandemi macam-macam aplikasi pendukung belajar, Zoom, Google Classroom, Google Class Meeting, dan lain-lain, apakah penggunaan aplikasi ini di masa yang akan datang akan tetap dipakai? Ya, Bagaimana menurut Pak Munif? Terima kasih. ya, ya. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau menurut saya dipakai, Mas Angga. Iya, iya. Mm-mm. Ya, dipakai, ya kan. Eh, sebagai media, Mas Angga. Sebagai media pembelajaran itu dipakai. Nah, jadi dan saya yakin ya sebentar lagi akan muncul lagi ini aplikasi-aplikasi yang lebih keren gitu loh. Iya, apalagi Twitter juga sekarang udah bikin siaran streaming Nah, betul. yang lebih simpel daripada YouTube. Iya. Orang bikin bikin webinar sekarang di Twitter, Pak Munif. Nah, luar biasa. Jadi itu terus teknologi akan berkembang. Seperti itu Ya. mungkin jawaban saya, Mas Angga. Jadi aplikasi bahkan ke depan akan muncul aplikasi-aplikasi yang lebih praktis mungkin ya Pak Munif ya. Betul, betul. Baik Pak Munif, dari seluruh pembahasan kita dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang menjadi penutup yang perlu digarisbawahi dari Pak Munif, apa Pak Munif untuk Ikhwan dan Ya, Akhwat? yang ini sebagai closing statement ya, Ya. sebagai untuk para pemirsa, apakah orang tua, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik ya, atau sebagai pengambil kebijakan juga, bahwa fakta adalah kita masuk ke era society 5.0 ini yang diawali Jepang ini 2019 ya. Kemudian ini sekarang sudah 2022 seperti itu. Sampai society 5.0 ini adalah memanusiakan manusia kembali, tidak mau tertindas oleh teknologi. Nah, karena itu caranya agar anak-anak kita selamat ini dari dampak-dampak negatif teknologi adalah dengan pendidikan. Nah, sekolah dan sekolah-sekolah yang punya kriteria yang sudah kita bahas malam ini, sekolah-sekolah itulah yang akan eksis dan membawa para pelajarnya untuk memasuki era society 5.0. Nah, mudah-mudahan pendengar malam hari ini itu bisa memahami dan mulai menjadi apa ya Mas Angga ya, penyampai lah ya kan kepada anak-anaknya, kepada guru anak-anaknya tentang kriteria-kriteria tadi. Nah, itu mungkin tujuan kita berbincang pendidikan pada malam hari ini. Itu Mas Baik. Angga, saya kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Munib. Terima kasih banyak atas materi, ilmu, dan juga waktunya di malam hari ini yang Pak Munib luangkan. Semoga Pak Munib selalu sehat. Insya Allah kita Amin. jumpa lagi bulan depan. Insya Allah Pak Munib ya. Ya, Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang pendidikan kita di malam hari ini bersama Bapak Munif Hatib. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dari studio kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.